Yang dirahmati Allah, datang satu hari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap nabi 3 doa yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua para nabinya 3 doa yang akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi besar kita Muhammad, "Ya Muhammad, innallaha qad a'taka 3 da'awatin mustajabat. Fasal." Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadamu 3 doa yang mustajabah. Maka mintalah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril permintaan pertamanya, doa pertamanya. Beliau bilang, Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Kata malaikat Jibril, Allah sudah mengabulkannya. Apa doamu yang kedua? Nabi bilang, Allahumma ghfir li ummati. Kata malaikat Jibril, Allah mengabulkannya. Apa doamu yang ketiga? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma tsalitsah wa khabba'tuha li yaumin yaludhu bil khalaiq hatta Adam wa Musa. Adapun doaku, permintaanku yang ketiga akan aku simpan untuk satu hari nanti di mana semua manusia, semua makhluk akan datang meminta tolong kepadaku, sekalipun itu Adam dan Musa. Ya, makanya beruntung kita semua menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap malam kita didoakan oleh beliau. Setiap hari kita diingat oleh beliau, sehingga disebutkan dalam riwayat pernah istri beliau Siti Aisyah yang didoakan oleh beliau. Nabi doakan istrinya, Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah. Ma qaddamat wa ma akharat. Baik dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma sarrat wa ma alanat. Doa-doa, dosa-dosa yang sengaja terang-terangan dilakukan atau sembunyi-sembunyi. Wa ma azharat wa ma abtanat. Doa-doa yang dilakukan secara zahir ataupun batin, ampuni ya Allah semuanya. Ketika mendengar doa itu, istrinya Nabi Siti Aisyah senang dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terlihat dengan senyumannya bahwa Siti Aisyah senang dengan doa. Maka Nabi bertanya, asururti, kamu senang wahai Aisyah? Siti Aisyah bilang, bagaimana saya tidak senang, doanya begitu lengkap, doanya begitu bagus, doanya begitu hebat. Dan siapa yang mendoakan itu? Siapa yang mendoakan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Siti Aisyah, hakadha da'wati li ummati kulli lailah. Begitulah doaku untuk umatku setiap malam. Ya, makanya beruntung sekali kita semua bisa hadir, bisa merayakan, bisa datang di tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita
dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua yang insya Allah kita dapatkan manfaatnya nanti, dan mudah-mudahan kita semua semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di dunia ini kita semua tidak bisa untuk dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kita mengenal beliau, kecuali kalau kita mempelajari sejarahnya, mengenali perjuangannya, mempelajari akhlaknya. Oleh karena itu banyak dari para ulama kita yang mengarang khusus buku-buku kitab-kitab tentang sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang, setiap makhluk ingin dekat kepada beliau di akhirat nanti dan sekarang juga di dunia. Semua orang akan berharap ingin dekat, ingin duduk di sebelahnya, ingin mendapatkan doanya, ingin mencium tangannya, ingin mendapatkan syafaatnya, walaupun itu para nabi dan para rasul. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, hari yauma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaludhu biyal khalaik hatta Adam wa Musa. Hari di mana manusia semuanya akan minta tolong kepadaku sekalipun itu Adam dan Musa. Semua, walaupun para nabi akan datang kepada beliau, akan meminta pertolongan kepada beliau. Oleh karena itu dikatakan dalam Burdah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Oleh karena itu, mari dengan peringatan Maulid ini kita dekatkan diri kita kepada beliau. Kita kenali siapa beliau. Kita pelajari bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya. Karena dengan itu kita makin cinta. Dan ini sudah dijadikan tradisi oleh para ulama. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang mengarang buku-buku khusus tentang kehidupan, tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca, pasti kita cinta. Jangankan kita orang beriman, banyak dari orang-orang kafir yang ketika mempelajari, membaca kisah hidupnya Nabi, bagaimana sabarnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perjuangannya, mereka dapat hidayah, masuk Islam. Ya. Bagaimana kalau orang yang membacanya itu ada iman dalam hatinya, seperti kita. Ya, mudah-mudahan dengan perayaan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala dekatkan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan diberikan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan hidayah kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan barokah kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala kesulitan, segala kesempitan yang kita alami dalam kehidupan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya tadi mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullah
Mughlaq. Semua yang ditutup oleh Allah, yang tertutup dari rezeki, dari penyakit, apapun yang ditutup, mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Oleh karena itu hadirin, dalam menghadiri perayaan seperti ini, ya hendaknya kita semua bawa niat yang baik, bawa niat soleh, pasang niat yang benar, ya. Karena perayaan seperti ini bukan hanya dihadiri oleh kita manusia, tapi juga para malaikat, para arwah salihah, roh-roh manusia-manusia yang udah meninggal yang baik juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya buat kita semua. Tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, makin dimantapkan iman dan Islam kita, dipenuhi hati kita dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita dan keluarga kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan kelak kita dapat berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.